Di antara tujuan pernikahan, ikhwan fillah, azakumullah, memperoleh keturunan yang soleh, memperoleh keturunan. Jadi orang menikah itu dia ingin mendapatkan keturunan. Yang nanti kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak ini. Karena semua orang ingin mendapatkan keturunan. Karena tujuan dari pernikahan ingin mendapatkan keturunan. Karena Nabi menyebutkan dengan menikah itu supaya banyak apa? Banyak anak. Karena Nabi akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Maka Allah menyebutkan dengan pernikahan itu mendapatkan anak, mendapatkan keturunan. Antum lihat di halaman 64. Kita baca ayatnya dulu. Di halaman 64 Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minun wa bi ni'matihi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagi kamu dari pasangan kamu serta memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menyebutkan dengan pernikahan itu untuk mencari anak, memperoleh keturunan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kamu, yaitu anak. Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan ma kataballahu lakum, yaitu anak. Artinya dengan percampuran kamu kepada istri kamu tujuannya untuk mendapatkan anak. Untuk bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah merintahkan umat Islam untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri. Dan ini termasuk apa yang Allah telah tetapkan untuk manusia, artinya untuk hambanya. Dan setiap orang berdoa agar mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Antum lihat lagi di halaman 72. Halaman 72. Setiap orang dia berumah tangga itu ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Karena itu yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal dunia. Yang bermanfaat doa anak yang bagaimana? Yang saleh. Waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh mendoakan dia. Nabi bersabda SAW, idza matal insanu in qata amalu ila min thalathin. Antum lihat hadisnya itu. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih waladun saleh da'ula. Kata Nabi, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, terputus amalnya, ila min thalathin, kecuali 3 yang terus mengiringi dia. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang dia terus keluarkan, itu akan mengiringi dia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu waladun saleh da'ulah, anak saleh yang selalu mendoakan dia. Hadis ini sahih, Muslim, Ahmad, Bukhari dalam Adul Mufrad, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi kita akan ditolong oleh Allah SWT dengan anak-anak yang saleh. Karena anak ini akan terus mendoakan kita. Bahkan ada orang tua yang amalnya sedikit sekali amalnya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan sebab doa anaknya. Dia bertanya, ya Allah, dari mana kok saya masuk ke sorga ini, mendapatkan tingkatan di sorga? Kata Allah, dengan sebab istighfar anakmu, dengan sebab anak ini terus memintakan ampun buat kedua orang tuanya. Allah masukkan orang tuanya ke dalam sorga dengan sebab apa? Anaknya minta ampun. Ketika anaknya terus berdoa minta ampun untuk orang tuanya, Rabbighfirli wa yudayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, terus dibaca, setiap sujud dibaca, tengah malam dibaca, di waktu yang mustahil dibaca, maka akan diampunkan dosa orang tuanya. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana oleh Allah? Ke surga. Yang ada dosa, yang banyak dosa dimasukkan kemana? Ke neraka. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya itu kalau yang doanya 1 anak, kalau yang doakan 10 anak,
Makanya disuruh banyak anak. Disuruh banyak anak. Nggak boleh KB. KB hukumnya haram. Haram itu KB hukumnya dalam Islam. Nggak ada KB dalam Islam, nggak ada. Disuruh banyak anak. Nabi suruh apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyubur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi nanti di hari kiamat. Disuruh banyak anak. Yang menyuruh Rasulullah SAW. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, maka apa? Banyakkan anak. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, ikuti yang Rasulullah inginkan kepada kita. Disuruh banyak anak. Rasulullah mencintai demikian, menginginkan demikian, umatnya banyak anak. Nabi mencintai demikian, sampai Nabi mendoakan pelayannya Anas bin Malik banyak apa? Banyak anak. Bahkan Nabi doakan bukan hanya banyak anak dan banyak rezeki. Antum lihat di halaman 73. Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah baginya apa yang Engkau anugerahkan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi doakan Anas bin Malik agar banyak anak dan banyak harta. Dengan kehendak Allah, sahabat ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, menjadi orang yang paling banyak anaknya, paling banyak hartanya pada waktu di Madinah. Anas menyatakan, putriku Umainah memberitahukan bahwa anak-anakku yang sudah meninggal dunia berjumlah 120 sekian. Sewaktu masanya Hajjaj bin Yusuf memasuki kota Basrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi anak cucunya yang sudah meninggal 120. Banyak anak. Jadi seorang muslim nggak boleh khawatir tentang masa depan, nggak boleh. Kalau dia beriman kepada Allah, kewajiban dia bertawakal kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, pasti Allah memberikan apa? Rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah juga sebagai Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Cuma setan menakut-nakut kita. Setan itu, bahwa syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kamu apa? Kefakiran, miskin, nanti susah, nanti nggak bisa membiayai hidup dan segala macam. Itu setan. Nah, kita nih dibisiki setan setiap hari. Gitu. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia, tiap hari itu. Sehingga nggak mau punya anak lagi. Dibisiki nanti gimana sekolahnya, nanti gimana biayanya segala macam. Itu setan. Itu setan. Gitu. Antum jangan ikut setan dan jangan jadi setan, jangan. Gitu. Antum hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah. Kita wajib menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Enggak usah takut. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana setan itu menggoda anak Adam di surah Al-Baqarah di ayat 260-an. Antum lihat itu bagaimana setan menggoda anak Adam. 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kalian itu al-faqr, kefakiran. Pokoknya dibayangin susah hidup ini, fakir. Padahal diberikan rezeki oleh Allah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Perbuatan keji diantaranya apa? Perbuatan zina dan yang lainnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu sangat luas karunianya dan Allah itu Maha mengetahui. Di ayat 268 ini menjelaskan bahwa setan itu
membisikkan kepada anak Adam apa? Kefakiran. Nanti kalau seandainya punya anak 2, punya anak 3, 4, gimana nanti makannya? Orang dulu nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, kakek nenek antum nggak pernah berpikir itu. Anaknya 10, 15, alhamdulillah semuanya makan, semuanya sekolah. Kalau sekarang semuanya ketakutan. Kalau soal repot, sama orang tua antum juga dulu repot. Kakek dan nenek antum juga repot, sama aja repot. Tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta pada Nabi, ikuti. Yaitu apa? Dengan kita banyak anak. Dan manfaatnya banyak. Antum lihat manfaatnya. Mendapatkan karunia yang besar. Karena apa? Anak lebih tinggi lebih bernilai daripada harta. Nggak bisa dihitung. Nggak ada orang mengatakan harganya anak 1 miliar, nggak ada. Nggak ada hitungannya anak itu. 1 triliun pun nggak bisa dibandingkan anak itu. Kemudian menjadi buah hati yang menjijukkan pandangan. Sarana untuk memperoleh ganjaran dari Allah. Di dunia bisa saling tolong menolong. Kemudian membantu meringankan kedua orang tua. Belum banyak lagi manfaatnya. Menjadi amal yang bermanfaat. Dan kemudian juga menjadi hijab antara dirinya api neraka. Kalau dia meninggal masih kecil, itu menjadi hijab dari api neraka. Kemudian juga menjadi sebab kemenangan kaum muslimin ketika terjadi jihad, karena banyaknya jumlah kaum muslimin. Kemudian juga membuat apa? Rasulullah berbangga pada hari kiamat. Rasulullah senang dengan orang-orang yang banyak anak.